Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unesya Ramadhani, NIM 20031111000010 akan mempresentasikan tentang tayamum. Pengertian dari tayamum. Tayamum adalah tindakan bersuci dari hadas tanpa menggunakan media air, tetapi dengan pasir atau debu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum memiliki persyaratan dan tata cara tersendiri. Secara istilah, tayamum bermakna mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah permukaan bumi dengan tata cara tertentu, atau tayamum juga bisa diartikan sebagai bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi janabat. Surat Al-Maidah ayat 6. Sebagian orang sering bertanya, apakah tayamum boleh dilakukan untuk membersihkan hadas besar? Jawabannya adalah boleh. Tayamum di samping untuk mengganti wudhu dan menghilangkan hadas kecil, juga bisa digunakan untuk pengganti menghilangkan hadas besar sehabis haid atau janabah apabila seseorang tersebut tidak menjumpai air atau tidak mampu menggunakannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi tentang hadas kecil dan hadas besar atau junub. Kemudian Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya, kemudian kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah. Surat Al-Maidah ayat 6. Berdasarkan beberapa hadis di atas, Rasulullah memerintahkan bertayamum kepada laki-laki yang junub dan tidak menjumpai air. Laki-laki itu berguling-guling di atas tanah, kemudian Nabi mengajarkan tata cara bertayamum yang benar. Demikian pula untuk para wanita haid dan nifas, ketika suci dari haid dan nifasnya, dia tidak menjumpai air untuk bersuci dan tidak mampu menggunakan air, maka diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk melakukan tayamum. Dalil tentang bertayamum yaitu pada surat Al-Maidah juz 5 ayat 6 yang artinya, dan jikalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau seseorang di antara kalian baru saja buang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah berkeinginan untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, agar kalian bersyukur. Dapat dilihat dari arti dari surah tersebut bahwa Islam itu begitu indah dan memberikan banyak kemudahan, karena sesungguhnya Allah SWT tidak ingin memberatkan para hambanya, dan itulah diantara hikmah dari tayamum. Di saat kita tidak menemukan air untuk bersuci atau karena keadaan tidak memungkinkan untuk bersentuhan dengan air, maka tayamum dapat dilakukan. Berikut adalah dalil-dalil yang dapat memperkuat tayamum, yaitu yang pertama adalah surat Al-Maidah juz 5 ayat 6 yang artinya, kemudian kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Lalu yang kedua yaitu dari hadis riwayat Muslim yang artinya, dan dijadikan tanahnya buat kami alat bersuci apabila kami tidak menjumpai air. Lalu yang terakhir yaitu ulama telah bersepakat memperbolehkan bertayamum bagi orang yang tidak mampu bersuci dengan menggunakan air. Bahan untuk bertayamum yaitu debu tanah yang bersih. Tanah dalam berbagai warna seperti warna merah atau hitam, sekiranya bercampur pasir pasti mengandung kandungan debu dan tidak dikategorikan sebagai abu. Lalu suci dan tidak bernajis. Yang ketiga yaitu tidak mustakmal, yaitu sesuatu yang telah dipakai untuk bersuci. Dan yang terakhir adalah tidak bercampur dengan tepung atau kapur atau pasir yang tidak berdebu. Syarat-syarat bertayamum yang pertama yaitu tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Yang kedua yaitu berhalangan menggunakan air seperti sedang sakit. Apabila terkena air, penyakitnya akan bertambah parah. Yang ketiga yaitu telah masuk waktu sholat. Jika kita terburu-buru untuk melakukan sholat dan tidak sempat untuk melakukan wudhu, maka kita bisa melakukan tayamum. Yang terakhir yaitu dengan tanah atau debu yang suci. Fardu atau kewajiban dalam bertayamum. Yang pertama yaitu niat dalam hati untuk bersuci atau bertayamum atau sholat. Lafazkan niat tayamum, kemudian meletakkan kedua belah telapak tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Yang kedua yaitu mengusap muka dengan telapak tangan dengan sekali usapan. Yang ketiga yaitu mengusap dua belah tangan
hingga siku-siku dengan tanah atau debu selama 2 kali. Sunnah-sunnah tayamum, yaitu membaca basmalah atau bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua yaitu mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota tubuh yang kiri. Yang ketiga yaitu menepiskan debu yang berada di telapak tangan sebelum diusapkan dengan cara meniup sedikit. Hal-hal yang membolehkan tayamum yaitu karena sakit, karena berpergian, karena tidak mendapatkan air. Niat ketika ingin bertayamum yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum tiba hatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Yang artinya yaitu aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tayamum yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dijelaskan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu an, yaitu Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukan seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Tata cara dalam melakukan tayamum. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala dan diucapkan dalam hati atau tidak dilafazkan. Yang kedua yaitu menempukkan debu yang suci dengan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali tepukan atau usapan. Yang ketiga yaitu meniup kedua telapak tangan. Hukumnya tidak wajib, sekedar boleh karena tujuannya untuk mengurangi debu yang menempel di tangan. Yang keempat yaitu mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Dan yang terakhir adalah mengusap punggung tangan kanan dengan tangan kiri, kemudian punggung tangan kiri dengan tangan kanan. Yang diusap adalah punggung telapak tangan sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Berikut ini adalah tata cara bertayamum, yaitu yang pertama adalah membaca basmalah, lalu meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Lalu kita kurangi debu tersebut dan mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat. Nawaitu tayamum tiba hatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Lalu kita tepukkan tangan kita ke debu yang suci atau yang bersih sekali lagi dan kita usapkan ke punggung jari sampai ke siku. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau kurang kata, saya ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.